hujan pada saat itu. Akhirnya jadilah kita panen. Nah ini ya, tuh burung-burung itu. Iya tuh. Kan, tuh ada yang kawanan tuh di atas bang. Ada yang kawanan tuh. Apa dek? Tuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video tentang keadaan di bagian sebelah selatan ya. Sebelah selatan ya. Jadi gini. Ini merupakan kawasan yang terdapat di salah satu tempat di Desa Pematang 5 Suku. Kalau saya lihat potensinya sangat banyak. Di sini ada tempat untuk penampungan air-air, namanya kalau di sini bilang embung. Memang embungnya ini nggak maksimal, tapi jadilah ini sebagai, karena di sini bukan untuk pertanian yang sampai setahun 3 kali atau 2 kali. Ini hanya pertanian setahun sekali, mengharapkan tak ada hujan. Di sini dijadikan juga biasanya tempat pembibitan ikan. Dulu ada tempat-tempatnya, ada tempat-tempat apanya itu, ikan-ikannya itu memang di setting dulu seperti itu. Jadi ini kawasannya rawa, tapi di sini ini dari sini sampai ke ujung sana, itu tetap ditanam sama padi kemarin, dan ini masih ada sisa-sisanya. Nah ini kelihatan sekali ya, ini karena ini mau dijaga dengan baik ya. Dilarang mancing di sini, Pak. Jadi di sini sebenarnya dilarang mancing. Ini untuk ngatur debit airnya sebenarnya. Jadi kalau sudah ditampung di sini, nanti ketika ini pintu airnya dengan dibuka. Pintu airnya dibuka, nanti akan mengalir ke sawah. Nah, ini guys, saya jalan-jalan di kawasan-kawasan belakang. Sebenarnya dekat ini kalau jalan kaki sambil jogging. Apalagi di acara di pagi hari ini, waduh, segar sekali. Itu ada pondok saudara kita. Melihat, kalau saya kebetulan tinggal di sini dan baru 6 bulan sebenarnya pindahnya. Dan saya lihat ini, kalau untuk mental health, untuk memberi yang sakit-sakit, yang stres-stres, yang mau santai-santai, mau pensiun, ini daerah sini nih cocok sekali, karena jalan untuk arah ke sawahnya itu sudah dibeton. Apalagi yang di daerah sana ya, kapan-kapan nanti saya tunjukkan, karena ini saya jalan kaki sama anak, jadi saya ini dulu tidak bisa membahas yang bagian sana, cuman pinggir-pinggirnya ini saya bisa jelaskan. Nah, itu ada, kadang-kadang di sini juga kami dapat hiburan, monyet-monyet sering lewat, hewan-hewan liar, burung-burung yang biasa hidup di daerah persawahan. Kadang juga ada elang, hewan-hewan yang inilah, yang liar. Nah, di sini juga ada pondok. Kapan-kapan nanti kalau misalnya ada kesempatan, kami mau makan-makan di pematang sawah di daerah sana, ada pinjam-pinjam pondok warga itu, insya Allah. Nah ini. Ini daerahnya persisnya di Desa Pematang 5 Suku, masuk di lorong kantor kepala desa, terus saja ikuti jalan beton nanti sampai ke sini. Nah itu sebenarnya jauh nih sampai ke sana, bisa sampai ujung sana, sampai ke tempat penampungan air. Ada mesin di situ untuk mengatasi kalau misalnya terjadi kekeringan. Dan alhamdulillah qadarullah, kemarin hampir gagal. Rupanya Allah lebih sayang sama masyarakat desa Pematang 5 Suku, akhirnya diturunkan hujan pada saat itu. Akhirnya jadilah kita panen. Nah ini ya, tuh burung-burung itu. Iya tuh. Kan, tuh ada yang kawanan tuh di atas bang. Ada yang kawanan tuh. Apa dek? Tuh. Yang ramai-ramai. Ini pagi-pagi kita bisa terapi mental health. Yang satunya kok tinggalan? Ya, dia berpisah. Nah, di situ tuh yang putihnya tuh. Tuh di atas pohon tuh. Tuh. Ada temannya. Ada temannya tuh sepasang. Ini kata orang tuh bangau sawah. Ada yang kecil. Iya. Tuh. Oke ya.
kita kembali jalan pulang nih. Dedek kecilnya mau mau pulang, belum sarapan pagi. Ini saya kebetulan sekalian olahraga, nunggu selesai masak. Betul-betul nikmat di desa, hidup di desa. Suaminya bersih-bersih pagi-pagi, bakar-bakar. Sudah itu habis itu olahraga, ngajak anak main. Nah, pas kita sudah selesai olahraga, sudah masak di rumah. Jadi kita tinggal sarapan aja, tinggal mandi aja. Jadi gitu ya. Sebenarnya di kota ada kenikmatan tersendiri. Di desa juga ada kenikmatan tersendiri. Tapi saya sudah mengalami ketika kita sudah lama tinggal di desa, di kota, rasa-rasanya kita tuh butuh suasana desa. Ya, bukan berarti kita harus pindah, tidak. Tapi sesekali mainlah ke desa, ke tempat orang tua. Itu ada suasana-suasana yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita agar bisa belajar untuk survive dengan keadaan hidup di desa. Yang semuanya serba serba harus berusaha dulu, tidak harus beli. Seperti menanam padi, nanam sayur, ya kan, nanam pisang. Yang semua sumber dayanya itu diperoleh langsung dari alam. Jadi pada dasarnya, saudara-saudaraku, kita dikasih indera itu dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah itu menciptakan sesuatu, apa yang ada dalam tubuh kita itu pasti untuk fungsinya untuk kita supaya survive. Dan kita diberi akal agar kita bagaimana caranya supaya kita bisa hidup, ya, supaya bisa hidup. Dan itulah yang dilebihkan kita pada umat manusia. Jadi pada dasarnya itu ya. Ini kalau di sana itu kemarin di sini ada panen raya, pernah panen raya mengundang Pak Bupati, pernah mengundang dari Dinas Perkebunan Provinsi juga pernah. Di sini juga sudah ada sentra produksi penggilingan padi skala besar, sudah ada juga. Bahkan di bagian sebelah timur itu sudah ada disiapkan embung dua tempat. Nah, di situ saya kemarin ada diskusi dengan tokoh masyarakat di sini. Jangan hanya sekedar embung, Wak. Kalau bisa dimanfaatkan, diisi dengan ikan. Nah, nanti di situ dibuatlah yang namanya lubuk larangan gitu loh. Jadi embung itu jangan sampai dipancing atau diambil ikannya sebelum masa panennya tiba. Nanti ketika sudah panen tiba, kita akan adakan yang namanya panen raya. Dan masyarakat akan menikmati hasilnya dari hasil itu. Jadi pada dasarnya ketahanan pangan itu bukan produksi yang kita ambil dari daerah lain terus kita kita beli, ya, enggak. Cukup dengan ibaratnya apa? Memanfaatkan lingkungan yang ada. Pada dasarnya gimana caranya supaya suatu daerah itu, contohnya ya di Pematang 5 Suku. Ini sudah ada padi, sudah ada ini ya. Penanaman orang masyarakat juga sini nggak apa, saya lihat mereka rajin-rajin kok. Misalnya ada nanam cabai, nanam tomat, nanam toga-toga ya yang bisa dimanfaatkan untuk bumbu dapur gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menambah pendapatan, kita harus namanya menekan pengeluaran. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya. Jadi misalnya maksud saya, ketika misalnya embung itu berhasil, itu nanti bisa kita manfaatkan untuk sentra produksi pendapatan asli desa. Mungkin dengan ada ketika panen itu bisa langsung dibeli secara murah oleh masyarakat sekitar, bisa. Tergantung dari perangkat desa dan juga toko-toko di sini. Kalau misalnya ikannya itu bisa diproduksi secara besar, misalnya diasapin, bisa juga. Jadi ada dua opsi sebenarnya. Tergantung dari mau bagaimana kita cara mengelolanya ya. Ada yang langsung dilempar ke pasar, nggak repot-repot. Ada juga. Ada itu semuanya tergantung daripada pemerintah perangkat desanya. Tapi itu kalau saya ya bisa dijadikan satu opsi, satu kolaborasi ya antara yang dijual dengan yang diasapin sehingga awet bisa dijual. Contoh kayak misalnya itu kita lihat di pasar-pasar ikan salai itu lebih mahal per ons, malah dijual lebih mahal daripada ketika kita beli yang basah gitu, karena juga ada aroma asapnya itu
Ketika disantan itu namanya, kalau di sini disebutnya apa? Gulai ikan salai. Nah, itu yang pakai santan. Sebenarnya banyak apa yang bisa saya jelaskan sebenarnya. Ya sebenarnya saya nggak tahu banyak juga enggak. Tapi pada dasarnya saya hanya berbagi pengetahuan supaya kita tuh jangan terlalu dibodohin dengan keadaan. Bukan dibodohin dengan orang ya, dibodohin dengan keadaan. Seolah-olah hanya kita gimana cara mendapatkan uang terus bisa belanja, mendapatkan uang bisa belanja. Tapi kita nggak fokus yang gimana caranya kita mendapatkan uang, terus menekan pengeluaran, terus kita bisa bertahan hidup gitu loh. Sekarang ini tanggal 8 ya, tanggal 8 Februari 2025. Itu saya belanja. Ini daerah Tembesi masih mending ya. Sekilo itu kemarin saya lihat itu cabai merah itu 70.000. Saya nggak tahu di daerah kota Jambi atau di daerah kabupaten lainnya, saya nggak tahu. Karena di sini masyarakatnya pangannya masih bergantung dengan apa ya, lingkungan di sini masih banyak gitu lah. Ikan ketika saya beli di Jambi itu ikan baung yang biasa orang banyak suka itu. Di Jambi itu sekilo sekitar 65 sampai 70. Tapi kalau di sini masih terjangkau, masih 40, 35. Jadi gitu ya. Sebenarnya saya bukan membanding-bandingkan, tapi pada dasarnya ketika sentra ekonomi itu bergerak di situ, pangan itu begitu murah. Ketika pangan itu murah, nah disitulah kita bisa menekan pengeluaran. Makanya di Jawa itu, mohon maaf ya teman-teman saudaraku, di Jawa itu pangan banyak banget. Karena banyak petani sana di Flores dari murah. Dan mereka bisa bangun rumah. Bisa bangun rumah karena apa? Mereka bisa menekan pengeluaran. Mereka bisa makan dari hasil pangan mereka sendiri. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya kita tuh diberi pengetahuan tentang survival, kita nanam ini, nanam itu, uang yang ada itu nggak kita spending untuk, atau kita belanjakan untuk yang tidak perlu gitu loh. Ketika kita misalnya, tidak mungkin kita tuh tiap hari nggak makan cabai itu, kalau saya sendiri agak kurang ya. Jadi kalau bisa hal-hal yang ibaratnya sepele itu kita bisa kelola sendiri. Yang biasa kita ini bayangin sebenarnya kalau dihitung-hitung berapa nih lah cabai itu sekali makan seon. Ya tapi kalau di faktor kalikan berapa kali kita makan, terus bahan lain yang kita gunakan, bawang, cabai, tomat, kan mau nggak mau makin besar pengeluarannya. Jadi itu dulu ya sementara. Nanti kalau misalnya kita saya akan spare lagi lingkungan di desa Pematang 5 suku, sekaligus untuk memberikan pengetahuan, saling berbagi informasi. Dan juga saya saudara-saudara sekalian, kita harus patut bersyukur. Sebenarnya yang membuat kita bisa bertahan itu adalah pengetahuan kita untuk survival. Nanti kalau kapan-kapan kalau misalnya kita bisa buat konten khusus ya untuk gimana caranya mengelola limbah-limbah rumah tangga yang nantinya akan jadi pupuk dan juga akan dijadikan bahan tanam. Saya pernah dulu soalnya nanam cabai menggunakan pupuk dari kotoran sapi, sekam padi, terus saya campur dengan pampers, isi pampers itu. Akhirnya saya olah sampai sampai dia jadi. Nah ketika saya masukkan ke polybag, hasilnya luar biasa. Saya tidak pernah lagi yang namanya harus ngasih pupuk ke cabai. Saya cukup nyiram aja. Sampai-sampai tetangga itu minta cabai ke tempat kami. Jadi sampai ada cerita, kami pindah dari suatu tempat di Kota Baru itu nanam cabai di polybag. Ketika kami nanam cabai di polybag, kami tinggal. Nah hasilnya itu bukannya dia minta satu persatu, Pak minta cabai itu, dengan pot-potnya diambil kan, karena mereka tinggal nyiram aja. Tapi pada dasarnya bukan saya nggak ridho apa segala macam, tapi istilahnya gini, ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk saudara-saudara kita di tempat lain. Selama dia memanfaatkan apa yang kita tanam, apa yang kita tinggalkan, dan masih bisa dimanfaatkan, kita berdapat pahala juga. Saya kira cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.